Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mas Arif. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Keluarga bagaimana, Mas Arif? Juga baik, Pak. Oh, juga baik. Sudah punya pacar atau belum? Sudah. Sudah. Lah, rumahnya mana pacarnya? Tetangga desa. Oh, tetangga desa. Jadi kalau pacaran itu jangan sampai terjerumus ya ke hal-hal yang lebih dalam ya. Jangan melakukan free sex dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Nah, Mas Arif, saya panggil ke sini, apakah Anda tahu toh kenapa kok dipanggil ke ruang BK? Tidak. Oh, tidak tahu. Jadi begini, nanti Mas Aril akan melakukan yang namanya konseling. Apakah Mas Aril tahu apa itu konseling? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi begini, saya kasih tahu. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konseli, dari konselor kepada konseli. Nah, di mana dalam proses tersebut akan menyelesaikan membuat suatu keputusan. Ya, apakah Mas Adil paham? Paham, Pak. Paham. Jadi begini, proses konseling nanti kita kesepakati waktu yang akan kita berikan. Waktunya sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Mas Ari itu sudah siap? Siap. Sudah, alhamdulillah siap. Jadi begini Mas Ari, mendapat laporan dari wali kelas Mas Ari. Wali kelasnya siapa Mas Ari? Bu Winda. Bu Winda. Jadi mendapat laporan dari Bu Winda, Mas Aril itu sering tidak absen daring. Nah, itu kenapa Mas Aril kok tidak absen daring itu bagaimana? Pak. Karena tidak mempunyai paket data sama sinyalnya itu kadang jelek, kadang enggak. Tidak punya paket data, sinyalnya kadang ada, kadang enggak. Itu dari HP-nya atau dari kartunya, Mas? Kartunya kayaknya. Dari kartunya. Lah mungkin Mas Ari ganti kartu atau bagaimana? Tidak ganti kartu atau hanya itu saja? Hanya itu saja. Oh, hanya itu saja. Kemarin sudah dapat bantuan dari Kemendikbud belum, Pak Mas Ari ini? Sudah. Oh, sudah. Dapat berapa giga? 35 giga. Oh, 35 giga. Itu bisa digunakan tidak, Mas Ari? Bisa. Oh, bisa digunakan. Alhamdulillah ya. Iya. Tetapi kok tidak absen daring? Sinyalnya enggak ada. Oh, sinyalnya enggak ada. Oh. Itu tergantung dari towernya seperti itu ya. Oh gitu. Jadi nanti beli yang sinyalnya yang lebih kencang saja, ya. Iya. Jadi selain itu, Mas Ariel, selain tidak absen daring, ketika masuk kemarin 25%, ya tak? Kemarin kan masuk 25%. Nah, Mas Ariel kok juga tidak hadir beberapa hari. Itu kenapa Mas? Itu saya mendapat laporan dari wali kelasnya. Itu kenapa kok tidak hadir beberapa hari itu? Karena ketiduran, nggak ada yang bangunin. Mau ketiduran lah, tidurnya sampai jam berapa Mas? Kalau malam siang. Hah? Sampai siang. Oh, sampai siang. Kalau malam tidurnya jam berapa? Kadang jam 2, jam 3. Oh, kadang jam 2, kadang jam 3. Nah, di sini wali kelasnya juga
memberikan informasi begini. Ketika Mas Ariel masuk 1 atau 2 kali pertemuan, Mas Ariel itu juga tidur di kelas, betul loh. Iya betul. Oh, betul. Kenapa Pak tidur ke kelas? Kenapa itu? Malamnya bantu orang tua jualan angkringan. Jualan angkringan bagaimana maksudnya? Angkringan buat ngopi-ngopi. Oh, angkringan buat ngopi-ngopi seperti itu. Di mana lokasinya? Di Purworejo. Oh, di Purworejo. Dekat ya sama rumahnya? Dekat. Oh, dekat. Jadi Mas Ariel itu pertama tidak absen daring. Permasalahannya tidak masuk kelas dan tidak atau tidur di kelas. Nah, dari permasalahan tersebut mungkin Mas Ariel tahu nggak akibat yang akan terjadi? Bisa absen jelek, Absennya bisa jelek, ya. nilai juga bisa jelek, Nilainya juga tidak sesuai. Kemudian bisa dipanggil orang tua. orang tuanya dipanggil kalau sering absen. Kemudian ada lagi, Jika absen lebih dari 12 bisa tidak naik kelas. oh iya, jadi begini, kalau nanti absenmu itu lebih dari 12 dalam 1 tahun, itu absen apa, itu dimungkinkan Anda tidak akan naik kelas. Apakah Mas Ariel paham semacam itu? Paham. Itu adalah aturan atau tata tertib di SMK PSM 2 Tangerang. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari permasalahan itu akibatnya juga sudah tahu nanti. Anda tidak naik kelas, Anda tidak lulus nanti. Anda sudah kelas 3. Nah, dari hal semacam itu mungkin Mas Ariel apa toh yang akan dilakukan, ya, biar absensinya itu baik, biar tidak tidur di kelas atau tidak bangun kesiangan ketika waktu pelajaran atau ketika waktu sekolah. Apa yang Anda lakukan nantinya? Absennya cari sinyal yang atau wifi. Jadi nanti Mas Ariel ketika absen daring itu mencari Sinyal sinyal atau wifi. atau wifi. Mungkin ada yang lain atau disuruh atau ke sekolah atau bagaimana? Ya, mencari lebih baik. Mencari yang lebih baik sinyalnya seperti itu. Itu biasanya itu yang terbaik apa di dekat sana itu? Sinyalnya. Iya, sinyalnya yang terbaik itu apa biasanya? Jadi kadang ya enggak pasti ya. Oh, berarti di daerah pegunungan semacam itu ya? Ya. Oh, tidak pasti. Tadi berarti cari wifi. Masalah yang kedua yaitu Mas Ariel tidak masuk sekolah. Mungkin alasan-alasan apa Mas Ariel nggak masuk sekolah itu? Karena ketiduran. Oh, ketiduran. Nah, kok sampai ketiduran tadi bagaimana? Karena malamnya bantu orang tua. Oh, bantu orang tua. Lah, dari hal tersebut agar Mas Ariel itu
tidak ketiduran, itu mungkin hal-hal apa saja yang akan Mas Ariel lakukan biar misal tidak tidur terlalu atau tidak ketiduran terlalu siang dan akhirnya bisa sekolah. Itu apa yang Mas Ariel lakukan? Apa yang Mas Ariel rencanakan? Suruh orang tua bangunkan. Menyuruh orang tua bangunkan, ayah atau ibu atau ayah ibu, mungkin kakeknya masih atau neneknya masih. Oh masih. Kemudian ada hal lagi selain menyuruh orang tua membangunkan. Suruh pacar bangunkan. Suruh pacar membangunkan. Oh iya, Mas Ariel juga punya pacar ya. Mungkin ada lagi atau menyetel alarm HP. Oh iya, menyetel alarm HP. Nah, dari ketiga hal tadi yang kemungkinan Mas Ariel itu bisa bangun, itu yang mana coba? Bisa diprioritaskan gitu. Nah, ditelepon pacar. Bisa ditelepon pacar. Loh, kenapa kok pacarnya bisa membangunkan Mas Ariel pagi itu kenapa? Apa saking sayangnya atau bagaimana? Setiap pagi sudah bangun. Oh, tiap pagi sudah bangun. Subuhan. Oh, subuhan juga. Ya. Oh, gitu. Berarti pacarnya subuhan juga seperti itu. Iya. Oh. Mas Ariel juga subuh. Kadang subuh, kadang tidak, semacam itu. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa kalau nggak subuhan kenapa? Tiduran. Oh, ketiduran tadi. Jadi bisa diprioritaskan pacar itu bisa membangunkan Anda. Yakin ya? Yakin. Oke. Jadi nanti kita lihat. Selain hal tadi, Mas Ariel juga sering tidur di kelas, benar tak? Iya betul. Pelajarannya siapa kalau tidur di kelas itu? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Kalau seperti itu, gurunya menegur enggak itu? Kadang menegur, ada yang enggak. Oh, kadang ada yang menegur, kadang enggak menegur, semacam itu. Apakah gurunya sudah tahu kalau Mas Ariel itu malamnya membantu orang tua? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum juga. Nah, ketika Anda tidur di kelas, ya toh, mungkin biar Anda itu tidak tidur di kelas itu bagaimana ya? Ya tidur setiap malam cuci muka. Cuci muka. Terus Berarti kalau ketika mau pelajaran itu cuci muka semacam itu. Ya. Kemudian ketika malam kan membantu orang tua. Ya, itu bagaimana? Sampai jam berapa orang tuanya dibantu? Sampai kadang jam 3, kadang jam 2. Oh, kadang jam 3. Nah, itulah yang mengakibatkan Anda itu ketiduran. Nah, karena capek Anda tidur. Nah, nanti biar tidak ketiduran semacam itu bagaimana itu Mas Ariel? Ya cuci muka di sekolah itu. Cuci muka. Kemudian membantunya jangan terlalu malam-malam. Kalau misalkan begini sampai jam 2, sampai jam 3, ya toh. Nanti kalau jam 3 tidur, ya toh. Otomatis Anda bangunnya kesiangan, ya toh. Nah, Anda
lupa lagi Anda tidak sholat subuh. Ya Pak tidak? Iya. Bahwa sholat itu adalah kewajiban seorang umat. Mas Haril agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Islam beneran loh ya? Iya. Bukan Islam. Sudah punya KTP? Sudah. Sudah balik belum? Sudah. Sudah balik ya. Sudah punya pacar juga sudah balik ya. Ya jadi begini, nanti kalau mau pelajaran ganti itu ya cuci muka lah. Ya, seperti yang Mas Adi bilang tadi, malamnya itu ya jangan sampai malam-malam membantu orang tua. Dan nanti kalau malam-malam membantu orang tua, akhirnya Mas Ari ya ketiduran, tidak sholat subuh. Kadang kalau dibangunin orang tua, akhirnya ya males bangun, iya tak? Iya. Jadi semacam itu. Cita-citanya Mas Adil itu sangat baik. Ya, dari hasil konseling tadi, saya berharap Mas Ariel itu tertib masuk sekolah. Ya, harapan saya semacam itu. Kenapa harapan Pak Guru itu, konselor itu semacam itu? Karena banyak efek-efeknya yang terjadi. Mas Ariel juga paham sendiri, ya kan? Iya. Ketika Anda tidak masuk kelas, itu efeknya bagaimana? Nah, tadi Mas Ariel juga menyarankan untuk misalkan Mas Ariel itu ketika bangun kesiangan minta pacar untuk membangunkan. Karena Mas Ariel kan juga punya pacar, iya kan? Nah, di sisi lain Mas Ariel itu mempunyai cita-cita menjadi polisi. Mas Ariel sudah kelas 3. Di masa depannya semakin dekat. Ya. Nah, ketika Mas Ariel punya pacar, ya, itu jangan sampai Mas Ariel itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apa Mas Ariel? Melakukan apa? Nah, melakukan hubungan suami istri atau free sex, gitu. Karena apa? Karena ketika Mas Ariel itu nanti melakukan hal demikian, masa depan Mas Ariel akan berbeda dengan yang diharapkan. Iya Pak tidak? Iya. Pengennya tadi menjadi seorang Polisi. Ketika Mas Ariel melakukan free sex atau berhubungan badan dengan pacar, maka tidak menutup kemungkinan pacarnya akan hamil. Ya Pak tidak? Iya. Kalau 1 kali 2 kali tidak ketahuan, kalau misalkan 4 kali lah, karena itu ketergantungan Mas Ariel. Oh rasanya enak begini, tidak hamil lagi, dicoba lagi, nanti akan ketagihan. Lah akhirnya kebablasan. Nah, dari hal semacam itu, ketika pacar Mas Ariel itu hamil, yang dirugikan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, selain itu, yang dirugikan siapa lagi? Orang tua. Orang tuanya itu menginginkan Mas Ariel menjadi seorang polisi karena prestasi-prestasi Mas Ariel sudah banyak.
tinggal Mas Ariel selangkah lagi. Ya, saya harap Mas Ariel jangan melakukan semacam itu, karena banyak hal semedikian. Ya, tahun lalu juga ada kakak kelas Anda. Sebagai contoh kakak kelas Anda, ketika mau ujian ketahuan, akhirnya kita keluarkan Mas Ariel. Ya, setelah dikeluarkan, dia tidak bisa melanjutkan ujian, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya ya cita-citanya terhambat dan menikahi wanita tersebut. Itu sangat-sangat perlu tidak perlu dilakukan. Ya, saya harap Mas Ariel demikian. Mas Ariel bisa kan Mas Ariel demikian? Bisa. Setelah saya kasih penguatan tadi, ya, jadi nanti Mas Ariel dengan saya itu berkoordinasi dengan wali kelasnya. Nah, terutama di sini wali kelasnya adalah Bu Winda. Nah, terkait apa toh? Nah, terkait absensi tadi, nanti saya koordinasi dengan Bu Winda bagaimana hasil setelah konseling ini. Nah, tentunya yang diharapkan Mas Ariel tidak lagi tidak lagi tidur di kelas, tidak lagi ketiduran. Nah, selain koordinasi dengan wali kelas, nanti saya koordinasi dengan guru mata pelajaran. Kenapa kalau saya koordinasi dengan guru mata pelajaran? Jadi begini, karena tadi Mas Ariel bilang ada guru yang menegur, ada yang tidak menegurnya. Nanti saya tanyakan, kenapa kok tidak ditegur? Kenapa kok tidak diberitahu atau dibangunkan? Nah, siapa tuh gurunya itu? Nanti kita tindak lanjutkan semacam itu. Jadi Mas Ariel nanti harapannya itu lebih baik lagi dari yang lalu. Nah, tidak hanya itu saja, mata pelajaran yang Mas Ariel lakukan atau Mas Ariel pelajari itu sekarang berpengaruh ke kenaikan. Jadi tidak hanya ujian saja, tetapi perilaku Mas Ariel itu mempengaruhi. Kenapa toh? Karena yang ditekankan pemerintah itu karakter peserta didik. Ya, karakter peserta didik, kedisiplinan. Mas Ariel betul disiplin, makannya teratur, olahraga teratur, tubuhnya atletis, menjuarai pencaksilat, itu sudah disiplin Mas Ariel. Jadi nanti kita kerjasama dengan wali murid, juga orang tua Mas Ariel, dengan wali kelas dan juga guru mata pelajaran.
Bagaimana toh hasilnya nanti? Jadi begini Mas Ariel, proses konseling itu juga kita evaluasi Mas. Jadi evaluasinya begini. Setelah Mas Ariel itu kita konseling, kita amati Mas Ariel itu perubahan perilakunya sudah berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kita amati, kita observasi melalui apa? Melalui absen yang ada, melalui komunikasi dengan guru. Maka daripada itu hendaknya Mas Ariel lebih tertib lagi dari proses pembelajaran yang ada. Bisa Mas Ariel? Bisa. Bisa. Nah, jika nanti perilakunya Mas Ariel itu tetap sama seperti yang lalu, atau malah lebih parah, kita ambil tindakan. Tindakannya bagaimana? Tindakannya orang tua Mas Ariel kita panggil. Setuju ya Mas Ariel? Setuju. Baik Mas Ariel, proses konseling itu sudah 30 menit atau lebih sedikit sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi begini, Mas Ariel itu sudah menentukan rencana-rencana, pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Dan Mas Ariel itu harus lakukan. Misalkan rencana bangun pagi, kemudian mencari sinyal yang bagus, kemudian tidak tidur di kelas dan lain sebagainya. Itu sudah Mas Ariel tanamkan dalam diri Anda sendiri. Semoga konseling ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengakhiri konseling, mari kita berdoa agar nantinya proses konseling atau perilaku Mas Ariel itu bisa menjadi lebih baik. Ya, kita pimpin berdoa sebentar saja dengan Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ariel. Semoga dari konseling ini yang pertama dan terakhir, dan tidak terjadi hambatan suatu apapun dalam meraih cita-citanya Mas Ariel. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti silakan Mas Ariel kembali ke kelasnya sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, nanti kalau ditanya Bu Guru, Mas Ariel dapat panggilan dari Dika, seperti itu. Ya Mas Ariel, silakan kembali ke kelasnya sendiri.